kuota P3K. Saya sudah mengusulkan kepada Menteri Pan RB sejumlah 608 formasi. Selanjutnya Menteri Pan RB akan menetapkan kebutuhan tersebut dengan keputusan Menteri Pan RB sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 telah mengatur tentang peserta P3K guru yang memenuhi ambang batas minimal nilai ujian passing grade yang berstatus K2. Akan tetapi untuk tata laksananya masih menunggu peraturan teknis dari Kepala BKN. Selanjutnya mengenai tenaga non-ASN yang tidak dapat direkrut untuk menjadi P3K, masih dilakukan pemetaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan P3K. Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, P3K ini problem bersama, Pak. Ada penyampaian dari Mas Menteri Pendidikan bahwa akan dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan P3K. Juga ada pemberitaan di beberapa media online, TV nasional, hearing antara DPR RI dengan Mas Menteri Pendidikan juga sudah berkeputusan tentang itu. Apa faktanya? Saya sebagai bupati masih diminta untuk membuat pernyataan bahwa pembiayaan P3K sanggup dibebankan kepada APBD. Ada banyak teman-teman bupati, wali kota yang lain konfirmasi kepada kementerian. Kalau ini beban APBN, APBN dengan nomenklatur yang mana? DAK, DAU, atau dana khusus, dana transfer khusus misalnya, atau apa? Kalau include dengan DAU dan DAU kita tidak ditambah dan itu menjadi bagian dari satu kesatuan dengan APBN, loh apa gunanya statement P3K dibiayai APBN? Kan DAU rutin diberikan kepada daerah, dana alokasi umum yang kita terima, kemudian itu menjadi beban yang itu menjadi penyampaian bahwa ini adalah anggaran dari APBN. Nah kan berarti sama saja. Nah kalau dibebankan APBN dengan nomenklatur pembiayaan khusus, misalnya ada DAK khusus untuk uang tambahan bagi P3K guru misalnya, mana nomenklaturnya? Nggak ada, kita dapat nomenklatur itu. Karena itu saya sampaikan, ya kalau ini menjadi beban APBD, berapa beban lagi kita membuat kebijakan penganggaran di tingkat daerah, sementara kebutuhan yang lain, infrastruktur, yang juga harus menjadi prioritas kita semuanya. Saya sampaikan begini, kalau betul-betul ada APBN, kasih nomenklatur yang jelas. Kalau DAU, berapa sih DAU reguler kita setiap tahun? Kemudian kalau ada tambahan melalui DAU, sampaikan saja bahwa ini DAU yang sekian miliar untuk pembiayaan atau untuk anggaran P3K misalnya. Oke, itu lebih clear dan lebih konkret. Kemudian problemnya berikutnya, kalau ini menjadi beban APBD dan pola rekrutmennya melalui Kementerian Pan RB atau pemerintah pusat, nominalnya uang yang harus diberikan melalui ketentuan yang sudah diatur, ada ambivalensi tata kelola kebijakan dan anggaran daerah. Ambivalensinya begini, loh ini uangnya daerah kok, kenapa yang berkeputusan harus pusat? Kan begitu. Ada seorang guru yang sudah usia udur, tapi masih mungkin untuk masuk P3K. Megang mus saja sudah tidak secanggih lah. Megang mus saja sudah gemeteran, apa mungkin ia lulus ketika tes P3K? Ngeklik aja, mana yang klik kanan, mana yang klik kiri, apa iya ini lulus. Kita yang ingin memberikan penghormatan kepada guru-guru yang sudah puluhan tahun mengabdi, nggak ada privilege. Harusnya kalau ini anggaran daerah, kasih dong privilege kita semuanya. Saya sebagai bupati, kita bisa berkeputusan. Ini yang sudah puluhan tahun mengabdi, kasih privilege. Daerah punya privilege berkeputusan, ini bisa masuk P3K dengan keputusan langsung dari daerah. Misalnya begitu. Tidak ada. Kemudian soal nominal.
P3K itu sebulan kisarannya antara 4 sampai 5 juta. Hidup di Konir, guru P3K 4 sampai 5 juta sebulan. Ya alhamdulillahnya luar biasa. Bahwa standarisasinya begitu mengikuti standarisasi untuk pembiayaan honor sekaligus insentifnya kepada P3K, menurut saya kok harus disesuaikan dengan nilai hidup layak di masing-masing daerah. Mungkin di Jakarta iya segitu sangat bisa dijadikan ukuran keputusan dengan uang segitu. Sementara ini beban APBD. Kenapa tidak berkebijakan saja P3K menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi diberikan standar-standar kelayakan melalui inflasi, melalui berapa daya beli masyarakat, melalui ukuran berapa sih nilai ekonomi yang ada di daerah itu yang menjadi layak hidupnya misalnya. Itu saya kira lebih realistis berbanding kebijakan hari ini. Kasihan P3K, betul kasihan. Tidak ada keputusan yang betul-betul berpihak dengan seluruh rasionalisasi kemampuan masing-masing pembiayaan baik di APBN maupun di APBD. Berkaitan dengan program PTSL, kami senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpihak kepada masyarakat yang tidak mampu. Saya telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk peserta kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi. Hadirin yang saya hormati, demikian jawaban pemerintah ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala saran dan masukan. Semoga Raperda ini akan mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian yang bermuara pada keadaan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.